Halo sobat pencinta film, jumpa lagi bersama saya Michael. Film yang bergenre thriller akan kembali saya angkat kali ini. Ini adalah sebuah film yang sangat menarik, bercerita tentang seorang gadis kecil yang kabarnya mengalami perlakuan yang tidak layak dari kedua orang tuanya. Tapi siapa sangka ketika si anak berhasil ditolong oleh Komisi Perlindungan Anak, ternyata justru si anak adalah sosok yang sangat berbahaya, bahkan penjelmaan iblis. Nah, jika kalian senang dengan genre semacam ini, jangan ragu-ragu untuk subscribe channel saya ini, karena ada banyak video semacam ini yang akan saya angkat nantinya. Oke kawan, mari kita langsung saja ke alur cerita dari film yang dibintangi oleh Renée Zellweger dan Bradley Cooper ini yang berjudul Film ini dibuka dengan scene di sebuah rumah pada malam hari. Terlihat dua orang suami istri sedang mengendap-endap mengintip putrinya sedang tidur. Scene selanjutnya berpindah pada Emily Jenkins yang sedang sibuk dengan pekerjaannya pada Komisi Perlindungan Anak di kota Oregon. Emily yang baru saja menyelesaikan sebuah kasus pada sebuah keluarga harus mendapat tugas baru yang mau tidak mau wajib diselesaikannya. Dan terhitung kasus yang akan ditanganinya ini adalah kasus yang ke-39. Setiap harinya, Emily harus membagi kehidupannya untuk mengurus permasalahan orang lain dengan kehidupan pribadinya. Malam harinya, dia bertemu Douglas, sahabat dekatnya. Setelah cukup mempelajari tentang kasus baru yang disodorkan kepadanya, Emily selanjutnya menemui keluarga Sullivan yang diduga telah melakukan tindak kekerasan pada putrinya Lilith Sullivan. Sesampainya di sana, tampak Margaret dan Edward terlihat kurang nyaman menerima kunjungan dari Komisi Perlindungan Anak tersebut. Lilith sendiri terlihat tertekan tinggal bersama kedua orang tuanya yang terlihat aneh itu. Sepanjang interview, Edward memandang dingin ke arah Emily dan tidak ingin mengeluarkan sepatah kata pun di hadapannya. Sikap suami istri yang aneh dan tidak bersahabat itu meyakinkan Emily bahwa memang benar ada yang tidak beres sedang terjadi pada keluarga itu. Hal itu lalu diceritakan Emily pada Wayne atasannya. Keluarga Sullivan pun diundang ke kantor untuk menjelaskan semua laporan yang masuk. Herannya pada saat diwawancara Wayne, sikap Edward lebih terbuka dan sopan. Hal tersebut otomatis mementalkan semua kesaksian yang diberikan Emily. Begitu juga pengakuan Lilith kepada Emily saat hanya berdua bahwa kedua orang tuanya ingin mengirimkannya ke neraka. Tapi hal tersebut tidak disampaikannya saat di depan Wayne. Merasa kurang mendapat dukungan dari Wayne, Emily menemui sahabatnya detektif Mike Baron untuk meminta bantuan mengusut kasus kekerasan pada anak tersebut. Suatu hari, Emily menemui Lilith di sekolahnya dan memberikan nomor teleponnya serta berjanji akan berusaha mengeluarkannya dari rumah orang tuanya itu. Dan benar saja, apa yang ditakutkan Emily terjadi. Saat malam hari, Lilith menghubungi Emily dan mengabarkan bahaya yang sedang mengancamnya. Khawatir, buru-buru Emily langsung meluncur ke kediaman keluarga Sullivan dan tak lupa dia meminta bantuan Mike. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya mereka melihat Lilith yang sudah dimasukkan ke dalam oven yang menyala. Emily dan Mike segera menolong Lilith dan melumpuhkan Edward dan Margaret yang mencoba menyerang mereka. Pada akhirnya sepasang suami istri ini harus berurusan dengan hukum dan mendekam di rumah sakit jiwa. Lilith sendiri harus melanjutkan kehidupannya pada sebuah panti asuhan sambil menunggu orang tua yang akan mengadopsinya. Namun sejatinya dia berharap dapat tinggal bersama Emily yang sudah menolongnya. Iba dengan kondisi Lilith, Emily selanjutnya berusaha menerobos peraturan yang sudah ada pada Komisi Perlindungan Anak tersebut. Dia mengajukan permohonan agar dapat kelonggaran untuk dapat mengasuh Lilith. Dan dia berhasil. Lilith kini diizinkan tinggal dengan Emily untuk sementara waktu.
Sementara itu, saat hendak mengambil beberapa barang di rumahnya Lilith, Emily menemukan beberapa keganjilan di rumah itu. Dan dia menceritakannya pada Douglas, teman dekatnya, sekaligus psikiater anak. Besok harinya, Emily mendapat kabar gila di kantor. Wayne mengabarkan bahwa Diego, seorang bocah 10 tahun yang pernah ditangani kasusnya, sudah membunuh orang tuanya. Bukan membunuh, tapi membantai tepatnya. Buru-buru Emily langsung ke lokasi kejadian. Melihat situasi yang ada di sana, Emily terlihat sangat syok dan sulit untuk mempercayainya. Ada banyak darah di sana. Namun Mike meyakinkannya bahwa Diego adalah pelaku tunggalnya. Saat ditemui, Diego terlihat bingung dan menangis sedih karena telah membunuh kedua orang tuanya. Douglas berusaha menenangkan Emily agar kejadian itu jangan terlalu dipikirkannya. Di sisi lain, satu kali Emily memergoki Lilith sudah mengambil barang pribadi miliknya. Namun dia menegurnya dengan lemah lembut dan mengingatkan agar tidak mengulanginya lagi. Sebuah kejutan kecil disampaikan Mike saat keduanya bertemu. Dia menyampaikan bahwa pada malam kejadian pembantaian Diego, ada telepon masuk yang berasal dari rumah Emily. Tentu saja Emily membantahnya karena dia merasa tidak pernah menelpon ke rumah Diego waktu itu. Saat dikonfirmasi pada Lilith, dia mengakui bahwa Diego adalah teman grup terapinya. Namun dia menyangkal telah menelpon Diego malam itu. Bagi Mike, Lilith sudah berbohong. Untuk mencari kebenarannya, Emily menanyakan langsung pada Diego. Mendapat pertanyaan itu, Diego seperti ketakutan. Namun dia akhirnya mengakui bahwa memang Lily menelponnya malam itu. Mendengar jawaban Diego tersebut, Emily mulai was-was dengan sosok Lilith. Emily meminta Douglas untuk mengecek psikologi Lily dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Namun semua sia-sia. Dan malah yang terjadi adalah Douglas merasa dirinya terancam dengan ucapan-ucapan Lilith yang abstrak. Kondisi itu makin meresahkan Emily. Douglas yang langsung kembali ke rumah tiba-tiba mendapat telepon asing. Beberapa saat kemudian, lebah yang merupakan hewan yang ditakutinya semasa kecil yang diakuinya pada Lilith saat sesi wawancara meneror dirinya saat di kamar mandi. Lebah-lebah itu keluar dari berbagai organ tubuhnya hingga membuatnya bertindak di luar akal dan terbunuh. Kematian Douglas yang tiba-tiba dan misterius meyakinkan Emily bahwa dia telah salah mengizinkan Lilith tinggal bersamanya. Karena ada hal aneh dengan anak kecil itu. Lilith sendiri mulai merasakan bahwa Emily mulai membencinya dan mempersalahkannya dengan berbagai hal yang sudah terjadi belakangan ini. Segala kejanggalan yang dirasakan Emily diceritakan pada Mike. Namun detektif itu merasa rancu karena sangat sulit diterima logika dengan semua yang disampaikan Emily. Selanjutnya Emily mencoba membuka file interogasi yang sudah dilakukan pihak kepolisian dengan Margaret, ibu kandungnya Lilith. Dari pengakuannya, semua saudara kandungnya meninggal sejak Lilith lahir ke dunia. Karena itu mereka menilai Lilith adalah penjelmaan iblis. Tidak puas, Emily kemudian menemui Margaret di tempatnya di isolasi. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, pihak petugas penjara lalu mempertemukannya dengan Edward. Bagi Edward, Lilith adalah penjelmaan iblis. Dia senang dengan orang yang baik dan ingin merusak kehidupannya dan akan pergi jika telah bosan. Dia adalah iblis yang ingin memperkenalkan neraka pada orang yang dikehendakinya. Cerita itu cukup membuat Emily gusar. Perempuan ini selanjutnya mengamankan telepon dan segala benda tajam yang ada di rumahnya untuk dijauhkannya dari Lily. Namun sebuah pisau disimpannya sebagai senjata untuk memprotek dirinya kelak. Lily yang kembali dari sekolah tentu keheranan melihat di rumah itu tidak ada telepon lagi.
Suatu hari Emily benar-benar murka saat melihat Lily berbisik sesuatu kepada temannya. Dia khawatir akan terjadi hal buruk dengan anak perempuan tersebut, karenanya dia melarang Lily untuk mengikuti grup konseling itu lagi. Larangan yang tidak jelas itu justru membuat Lily marah. Saat berada dalam lift, mendadak lift mati dan terjun bebas ke lantai dasar. Beruntung keduanya tidak apa-apa, karena itu hanyalah merupakan shock terapi yang diberikan Lily pada Emily. Sekali lagi Emily menceritakan hal itu pada Mike, namun lagi-lagi Mike menepisnya. Emily semakin ketakutan dengan sosok Lily. Dia kemudian memasang beberapa grendel kamar yang besar pada pintu kamarnya. Bahkan ketika saat di kantor, Emily enggan untuk pulang ke rumah. Wayne meminta Emily untuk pulang dan beristirahat saat mendengar dia memaki-maki kliennya di telepon. Saat kembali ke rumah, dia mengabaikan Lily yang menyambutnya pulang. Emily langsung mengunci diri di kamar. Cuaca hujan deras di luar membuat Lily takut dan ingin tidur bersama Emily. Namun dia tidak mengizinkannya. Lily terus menggedor-gedor pintu kamar Emily. Tiba-tiba Emily dihantui oleh sosok makhluk yang menyeramkan yang muncul dari balik lemari dan mengejarnya. Namun semua ternyata hanya delusinya saja. Dan saat dia mencoba kabur dengan mobilnya, Lily mencegatnya dan mengancam perempuan itu agar tidak meninggalkannya. Edward menyarankan Emily untuk tidak meninggalkan Lily, apalagi memberikan hak adopsi kepada keluarga lain, karena korban akan semakin bertambah. Dia menyarankan sebaiknya Emily berpura-pura untuk tetap menyayanginya dan mencari momen yang tepat untuk membunuhnya. Tapi saat di rumah, Lily mengisyaratkan pada Emily bahwa dia mengetahui semua niat jahat dari kedua orang tuanya. Karenanya hal buruk mulai menghantui Edward dan Margaret. Edward sendiri akhirnya harus meregang nyawa saat sebuah garpu yang dipegangnya menancap pada biji matanya. Di sisi lain, Mike akhirnya menemukan bukti dan mulai mengakui bahwa apa yang disampaikan Emily benar adanya. Dia pun bersedia untuk membantu Emily. Tapi sayangnya, niat Mike itu justru membawanya pada kematian saat sejumlah anjing yang entah dari mana asalnya meneror dan bahkan membuatnya terbunuh. Kabar kematian Mike itu sampai juga ke telinga Emily. Tak mampu lagi menahan emosinya, Emily menghancurkan TV yang sedang ditonton Lily dan mengusirnya keluar. Bukannya takut, Lily malah membentaknya balik dengan suara monster yang menakutkan. Perempuan ini pun kabur ke dalam kamarnya dan mengunci mati kamar tersebut. Namun sia-sia. Lily mendobrak dan menghancurkan semuanya. Emily hanya bisa berteriak-teriak histeris. Lily mendekatinya dan memintanya untuk dapat menyayanginya karena hanya itu yang diinginkannya. Karena sudah terpojok, Emily pun menyanggupinya. Setelah agak tenang, Emily membuatkan minuman hangat pengantar tidur untuk Lily. Minuman itu sendiri sudah dicampurkannya dengan obat tidur berdosis tinggi. Untuk menyenangkan hati Lily, Emily bersikap manis saat memberikan minuman tersebut. Tanpa ragu, Lily meminumnya. Beberapa saat berselang, ketika sudah benar-benar yakin obatnya sudah bekerja, Emily menyiramkan bensin ke semua pelosok rumah dan membakarnya. Rumah itu pun terbakar habis dan dia yakin Lily pun sudah terbakar di sana. Tapi sayangnya dia salah besar. Lily tiba-tiba sudah ada di depan matanya. Melihatnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya terdiam 1000 bahasa. Polisi selanjutnya membantu Emily untuk mencarikan tempat tinggal sementara bagi mereka. Tapi saat dalam perjalanan, Emily memutar arah dan menuju ke suatu tempat. Sebuah kejutan akan diberikan untuk Lily. Dan gadis itu terlihat excited dengan apa yang akan ditunjukkan Emily untuknya.
Dalam perjalanannya, Lily mengintimidasi Emily dengan kisah suram masa lalunya dengan ibunya yang sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Geram, Emily kemudian memacu kencang mobilnya. Lily memintanya untuk memperlambat laju kendaraan. Sebuah tabrakan nyaris saja terjadi. Menyadari Lily tampak ketakutan, Emily semakin memacu kencang mobilnya dan mengarahkannya pada sebuah dermaga. Mobil itu pun terjun bebas ke dalam laut. Emily kemudian berupaya membebaskan diri dari dalam mobil yang terus tenggelam. Namun dia tidak lupa meyakinkan dirinya untuk membunuh Lily. Gadis yang sudah berubah wujudnya menjadi makhluk seram itu didorongnya untuk masuk ke dalam bagasi mobil dan menguncinya. Setelah berhasil, dia berupaya berenang ke permukaan. Namun sebuah tangan besar tiba-tiba menahan kakinya. Syukur akhirnya dia berhasil melepaskan diri. Emily pun selamat, sedangkan Lily tewas tenggelam. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia nonton alur ceritanya hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan dukungannya dengan subscribe channel saya ini ya. Sampai ketemu lagi pada alur cerita yang lain dan salam sukses selalu.